Forkopimda Kabupaten Sukabumi menelusuri asal sampah yang menumpuk di Pantai Cibutun, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu, 7 Oktober 2022, pantauan Tribun, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, dan Dim 0622 Kabupaten Sukabumi, Letkol Infantri Anjar Ari Wibowo dan Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, menyusuri dari Muara Cimandiri di Kampung Cipatuguran, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu, menggunakan perahu karet. Dalam penelusuran di Sungai Cimandiri, rombongan sesekali berhenti menancapkan spanduk larangan membuang sampah ke sungai di beberapa titik yang terdapat tumpukan sampah rumah tangga yang dibuang warga di tepi sungai. Penelusuran di sungai sepanjang sekitar 117 km itu dilakukan Forkopimda untuk memastikan ada atau tidaknya yang membuang limbah kain ke sungai, karena tumpukan sampah di Pantai Cibutun didominasi oleh sampah kain. Pantai Cibutun di Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan sendiri menjadi viral setelah diunggah Pandawara Group dengan menyertakan tulisan di atas kertas, "Pantai terkotor nomor 4 di Indonesia." Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, mengatakan, saat dilakukan penelusuran tidak ditemukan adanya buangan limbah kain ke Sungai Cimandiri. Kita telusuri dan kalau dilihat secara hamparan yang kita lihat semua clear. Tidak ada persoalan-persoalan seperti yang viral sampah yang terjadi di Cibutun dengan tumpukan sampah garmen atau sampah bekas kain itu. Kata Marwan usai penelusuran. Marwan menjelaskan, saat penyisiran hanya ditemukan sampah rumah tangga yang memang juga bermuara ke pantai akibat terbawa arus Sungai Cimandiri. Nah, ini mengingatkan mereka dan menjadi perhatian untuk mereka supaya tidak lagi membuang ke sungai, untuk sama-sama kita memelihara alam dan terutama juga Sungai Cimandiri ini. Jadi jangan sampai nanti masyarakat atau umum mempersalahkan juga termasuk ke PLTU, karena akibat dari adanya PLTU terjadi seperti ini, ucap Marwan. Marwan menduga sampah kain yang menumpuk ada yang sengaja membuang dari tengah laut oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ya bukan dugaan lagi, dari mana lagi gitu ya. Langkah selanjutnya kita mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk sama-sama mencermati. Nah, perlu semua peran, terutama masyarakat nelayan ya dari Pagang, Congkreng atau nelayan yang lain, yang juga bisa membantu melihat situasi kondisi di lapangan juga terutama di laut, ujar Marwan. Marwan juga mengimbau agar warga melaporkan ke pihak terkait jika menemukan pembuang sampah sembarangan, terutama skala besar sehingga menimbulkan penumpukan sampah di pantai. Ya, kondisi dari muara Sungai Cimandiri ini karena dari beberapa sungai-sungai yang ada di Kabupaten Sukabumi muaranya ke sini. Hampir 75% ada di sini. Nah, kita telusuri dan kalau dilihat secara hamparan yang kita lihat semua clear ya. Tidak ada persoalan-persoalan seperti yang viral sampah yang terjadi di Cibutun dengan tumpukan sampah garmen atau sampah bekas kain itu. Jadi di sini hanya terlihat sampah-sampah warga yang sifatnya hanya rumah tangga ini hanya sifatnya silentis, tidak masif ya. Nah ini untuk juga kita mengingatkan mereka, menjadi perhatian untuk mereka supaya tidak lagi juga membuang ke sungai, untuk sama-sama kita memelihara alam dan terutama juga Sungai Cimandiri. Jadi jangan sampai nanti masyarakat atau umum mempersalahkan juga termasuk ke PLTU, karena akibat dari adanya PLTU terjadilah seperti ini. Bukan berarti kita proses ini dari kondisi adanya PLTU, tapi bagaimana kita menyikapi Forkopimda dengan pemberitaan di lapangan. Nah, berarti kalau kita memberikan satu asumsi sajalah, sampah yang ada hari ini, yang ada di pinggir pantai ini adalah sampah dari laut. Karena debit yang ada di sungai ini kita cermati dan juga di hulunya ini tidak terindikasi ada buangan-buangan yang seperti didapatkan sampah di Cibutun itu. Nah, ini mudah-mudahan jadi pembelajaran lah buat kita semua untuk saling mengawasi. Kemudian juga teman-teman di saudara-saudara kita yang selama ini juga hidupnya di laut juga mohon untuk membantu mencermati. Nah, terutama buangan-buangan sampah
yang tidak terlihat oleh kita di darat ya. Kalau mereka sedang bekerja di laut malam maupun siang, kalau ada yang buang-buang karung atau apapun, untuk bisa dilaporkan, untuk sama-sama menjaga lah. Dan kalau sudah diviralkan kan sepertinya kita ini seperti tidak bekerja gitu. Tapi kondisi dari Loji ke Sangrawayan ini kan juga menjadi perhatian rutin kita sebenarnya. Setiap ada event kegiatan apa buat Bayangkara, buat TNI, buat kabupaten maupun kegiatan rutin Jumsi itu pada tiap Jumat kadang-kadang. Tapi mungkin ke daerah Cibutun ini belum sampai tersentuh secara utuh. Dan perlu juga masyarakat melaporkan kalau memang ada kejadian luar biasa ketika ada kiriman sampah yang tidak biasa. Ini untuk sampah ya, tapi yang lain juga pohon juga untuk dicermati, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Kita lihat juga nih, misalnya sungai ini semakin mengecil. Setahu saya sungai ini misalnya dulu berbeda dengan hari ini. Ada pergeseran hampir 20 meter lah. Temukan memang sampah-sampah kain seperti yang terkumpul di Cibutun. Tidak ada. Yang terkumpul di Cibutun itu steril, dari sini tidak terlihat apapun. Kalau plastik ya banyak lah, karena sama makanan styrofoam, plastik. Tapi kalau sampah garment itu kita tidak dapati sama sekali yang nyangkut ataupun yang terindikasi ada buangan. Apakah ada dugaan dibuang di tengah laut, Pak? Ya bukan dugaan lagi, dari mana lagi gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Langkah saya kita ya tadi, kita mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk sama-sama mencermati. Karena ini luasan kita, panjang pantai aja 117 km. Teluk Pelabuhan Ratu itu lebarannya itu perjalanan kapal saja 1,5 jam dari dari ujung Genteng sampai ke ujung Cisolok itu 1,5 jam. Itu hanya itu saja. Nah, perlu semua peran, terutama masyarakat nelayan ya, dari Pagang, Congkreng atau nelayan yang lain yang juga bisa membantu melihat situasi kondisi di lapangan juga, terutama di laut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.